Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Jiwa sehat? Alhamdulillah. Dompet sehat? Alhamdulillah. Ini yang kenceng banget. Alhamdulillah, antara memang bener rezekinya berlimpah, dompetnya tebel, atau memang dompetnya tapi ini salah satu contoh bahwa berapapun yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita berikan pujian kepada Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, barang siapa bersyukur maka Allah akan tambah rezekinya. Tapi barang siapa kufur nikmat maka ragu-ragu. Nah. Maka rasakan azabnya Allah, ya, siksanya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin. Ya Robbal. Gak pernah ngeluh. Amin. Ya Robbal. Gak pernah ngomel-ngomel. Amin. Ya Robbal. Kata bapak-bapak. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, senang banget hari ini kita bisa kumpul di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Saya mengawalinya dengan rasa bersyukur. Kenapa? Karena banyak zaman sekarang orang yang kurang mensyukuri nikmat. Ngerasanya kurang aja. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Yuk, hari ini kita belajar mensyukuri nikmat dari Allah. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang kita miliki saat ini kita syukuri. Kenapa Bu? Karena syaitan selalu memberikan godaan dan bisikan. Bu, Bu, tetangga beli mobil, ada yang demam. Tetangga naik jabatan, ada yang masuk ke rumah sakit. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik, yuk kita ngaji. Kita akan coba kitab ya, kita akan coba buka kitab, kita buka Al-Quran. Coba ibu-ibu buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 118-121. Bapak-bapaknya juga. Coba saya mau sapa dulu bapak-bapak. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Bapak-bapaknya lemes banget ini. Bersama dengan guru kita di kesempatan pertama yang sudah hadir bersama kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Abi Maki Faisal. Silakan Abi Amir Faisal. Abi Amir Faisal, mohon maaf. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, sehat, alhamdulillah. berkah, Alhamdulillah. bahagia, Alhamdulillah. cahaya hati Indonesia. Indonesia. Oh, Cahaya hati Indonesia. Oh gitu ya? Iya. Ya oke, lagi ulangi. Ya semangat. Cahaya hati Indonesia. Cahaya hati Indonesia. Masya Allah luar biasa. Jadi kalau sudah berputar-putar itu sudah Artinya optimis. sudah siarnya mengelilingi dunia. Benar. Menebar kebaikannya sudah seluruh dunia. Dan Insya semua Allah. yang hadir dapat pahala, semua yang nonton. Amin ya Allah. Jutaan yang nonton Bu, itu Amin. semuanya pahalanya ngalir ke ibu-ibu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nanti kalau tiba-tiba rekening pahala ibu-ibu banyak, dari mana? Oh dari ngaji. Amin. Di mana ngajinya? Cahaya hati Indonesia. Itu baru rekening pahala. Gimana kalau rekening dompetnya? Masya Allah. Allah Maha Kaya, betul? Betul. Yang hadir hari ini Abi Amir doakan semoga bisa pergi umrah dan haji. Amin. Dilimpahkan rezekinya. Amin. Diberi keturunan yang berkah. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Amin. Dan semua ibu-ibu diberi suami yang sayang sama ibu-ibu. Amin. Wah terlambat doanya Pak Ustadz. Katanya suaminya sudah banyak yang sudah wafat. Tapi insya Allah Bu, ibu ditunggu di surga. Amin. Insya Allah semua kebaikan ibu mengalir kepada suami yang pernah menyayangi ibu. Amin ya Allah. Benar. Amin ya Allah. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, jadikan diri kita pribadi yang soleh dan soleha. Amin. Siap? Ya. Siap? Ya Masya Allah. Kita sekarang ngaji tafsir Bunda. Yang kita akan kaji surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini ada ayat tentang bagaimana kita seharusnya menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayat 118 dan sampai 121. Apa ceritanya? Jadi Bunda, di muka bumi ini ada makhluk. Makhluk ini dilaknat oleh Allah. Namanya Iblis. setan. Nah, biangnya iblis. Halo? Ya. Nah, siapa yang pernah melihat ada setan baik? Nah, Tidak ada ada. yang baik, ada Semua setan mengajak kepada keburukan. keburukan. Makanya kita harus selalu berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata ar-rajim artinya laknat. Makanya setiap perbuatan setan selalu dilaknat. Ayat 116 ini mengingatkan bahwa setan itu makhluk yang Allah laknat. La'anahullah. Mengapa setan dilaknat oleh Allah? Allah memberikan alasan bahwa setan ini telah berjanji ingin menyesatkan semua manusia di muka bumi. Setan ingin mengajak semua manusia di muka bumi supaya jangan ikut Allah. Apa kata setan? Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan jadikan hamba-hambamu ya Allah. Mereka adalah sebagai orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa-dosa. Setiap hari ada orang-orang yang selalu melanggar. Tidak sholat, korupsi, menipu, berbohong. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di antara yang setan selalu ajak adalah ayo dong. Kita jangan puas dengan nikmat Allah. Sudah cantik, ubah lagi ngapain tuh wajahmu. Ubah tuh hidungmu. Padahal banyak lebu orang-orang bule, orang-orang barat. Mereka pengen hidung seperti kita. Iya, pesek, aman. Nggak kejedot-kejedot.
Itu. Ternyata banyak orang yang Allah takdirkan hidung pesek pengen dimancung-mancungin. Ini yang Allah tidak suka. Aku sudah ciptakan dengan sebaik-baiknya kata Allah. Kok malah ikut bisikan setan. Ternyata ini Bu, ayat berikutnya kata setan apa? Di sini Allah merekam. Wala udillannahum. Aku akan bikin mereka sesat. Wala umanniyannahum. Aku akan bikin mereka berangan-angan. Wala amurannahum. Dan aku akan perintahkan mereka. Fala yubattikunna adhanal an'am. Mereka dulu nih Bu. Mereka suka menggunting telinga-telinga onta. Supaya onta ini tidak dipakai untuk disembelih. Dan tidak juga dipakai untuk dibajak. Seperti untuk dipakai di kendaraan. Nah itu dia digunting telinganya. Ini makna wa fala yubattikunna adal an'am. Lalu apa kata setan? Wala amronnahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan aku akan perintahkan mereka supaya mereka mengubah ciptaan Allah. Nah tadi itu. Yang tadinya sudah tumbuh alisnya pakai rambut permanen. Diganti pensil. Dikena hujan meleleh tuh. Yang dari Allah sudah permanen. Kenapa diganti-ganti? Udah ini hidung sudah bagus-bagus. Kulitnya sudah cakep dengan warna yang Allah berikan. Diganti plastik. Kena panas meleleh. Repot sudah. Kalau dari Allah pasti abadi kan? Plastiknya pakai plastik ember lagi. Iya itu dia. Nah makanya Bu dilaknat oleh Allah perbuatan-perbuatan seperti ini. Apa kata Allah? Orang-orang seperti ini mereka adalah orang-orang pengikut setan. Allah berfirman, "Wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Ini orang yang seperti ini mereka telah ikut setan. Dan setiap yang ikut setan pasti rugi, pasti menyesal. Ini Bu, tubuh sudah sempurna dari Allah. Dan ini sudah sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kata Allah. Paling baiknya bentuk. Tidak ada yang bisa membuat bentuk seperti yang kita miliki sekarang. Karena itu ayo dong jangan selalu banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Melihat orang yang hidungnya mancung pengen juga mancung. Melihat orang yang kulitnya putih pengen juga putih. Padahal banyak orang yang kulitnya putih mereka pengen seperti kulit kita coklat-coklat. Nah akhirnya mereka berjemur. Kenapa? Pengen coklat seperti kamu. Padahal kita sudah Allah kasih yang terbaik. Kenapa kok diubah-ubah? Nah karenanya ayo mulai sekarang belajar bersyukur. Belajar menikmati apa yang Allah berikan. Jangan sekali-kali kecewa dengan apa yang Allah takdirkan. Terimalah apa yang Allah berikan. Ini pasti terbaik. Betul? Betul. Ya ucapkan sama-sama. Ya Allah. Ya Allah. Aku ridho. Dengan takdirmu. Dan aku bahagia. Dengan pemberianmu. Aku tidak akan pernah kecewa. Dengan rizkimu. Yes. Masya Allah. Bu. Pas doa yesnya jangan dipakai. Ya Allah. Yes. Bu. Siapa yang mau bertanya angkat tangannya? Silakan. Oh, Bapak ada yang mau nanya, Pak? Oke, silakan. Bu, boleh ke Bapak-bapak ya, Bu ya? Wah, ibu-ibu maunya. Oh, ya udah ibu-ibu silakan yang di ujung, silakan Ibu. Ya. Sudah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Matmini dari Majelis Taklim Kaum Ibu Majelis Taklim Nurul Amal. Ustadz, Ya.
Kenalan saya sangat merasa tidak percaya diri dengan bekas luka di wajahnya. Bahkan banyak orang mengejeknya. Solusi apa yang diberi kepada dia? Ya. Silakan, Baik, Ustaz. terima kasih banyak Ibu. Sama. Ya silakan duduk Ibu. Ya, silakan Abi Amir, fadal. Pak Ustadz, apakah kalau kita punya cacat, misalnya kita ada gingsul ya, kemudian Gingsul, gigi gingsul. Ya. Oh, gigi Ya. gingsul. Ya, gingsul. Atau misalnya ada cacat bekas kecelakaan. Ya. misalnya, apakah itu mengubah makhluk Allah? Apakah itu mengubah ciptaan Allah? Kalau kita operasi gitu, Kalau kita supaya lebih operasi bagus. misalnya ya. gitu kan. Nah, Ibu, Bu, kalau untuk pengobatan, kalau untuk perbaikan karena kecelakaan, kita dioperasi, gigi patah, kita rapiin, itu tidak termasuk yang mengubah ciptaan Allah. Yang mengubah ciptaan Allah, dia sempurna. Dia tidak sakit, dia tidak cacat, sudah bagus. Dia sudah baik-baik aja. Maka itulah yang termasuk mengubah ciptaan Allah. Muka yang sudah cantik, sudah kinclong, dikasih tato. Apa kata Nabi? La'anallah al-wasimat wal mustausimat. Allah melaknat kepada orang yang memasang tato di mukanya, tato di tubuhnya. Itu sudah kulit dari Allah, sudah bagus, itu sudah Masya Allah, sudah mulus. Kenapa kok diubah-ubah? Nah, ini yang Allah tidak suka. Tapi kalau dalam rangka pengobatan, supaya dia giginya menjadi rapi, supaya bisa makan enak. Misalnya kalau seumpama tidak diperbaiki giginya, banyak yang mengganggu, banyak gigong-gigong di situ yang berkumpul ya. Nah, makanya itu dibolehkan. Tapi kalau ternyata hanya untuk sekedar kecantikan, hanya untuk sekedar untuk ya show dan sebagainya, janganlah. Biarkan terima ciptaan Allah, itu yang terbaik untuk kita. Ya. Ya. Baik, terima kasih Abi Amir. Bu. Nah, kalau misalnya ya saya wakili nanyanya. Kalau misalnya Abi Afwan nanya ya. Ya. Om saya ternyata maaf karena hidung saya misalnya memang kebetulan misalnya tidak mancung. Terus saya mancungin supaya bernafasnya lebih lancar gimana Abi? Alasan. Ya. Boleh nggak? Alasannya Bu ya. Kebetulan bonusnya jadi tambah cakep ya Bu ya? Itu Iya. namanya cari-cari alasan. Boleh nggak Abi? Jadi ternyata tahu nggak para ulama fikih itu sudah mulai menangkap alasan-alasan seperti ini. Oh gitu. Ya banyak sekali. Iya. Jadi dulu supaya mereka tidak kena zakat, misalnya hartanya disimpan-simpan atau dititipkan pada orang lain, Iya. orang lain supaya tidak kena zakat. Iya. Nah akhirnya apa? Para ulama fikih mengatakan itu termasuk yang mensiasati dan itu tidak boleh mensiasati syariat. Nah tadi itu dia sebetulnya mengubah hidung sebetulnya. Niatnya. Ya, niat awalnya memang ingin mempercantik hidung misalnya. Seakan-akan yang Allah berikan tidak cantik gitu. Ya. Nah, tapi ditanya, kenapa kamu mengubah hidungnya? Ingin memperlancar pernafasan misalnya. Nah, padahal sudah lancar nafasnya. Itu namanya ngeles. Ya, itu namanya Tanam bulu mata supaya kalau naik motor nggak kena debu. Ngeles ya Abi ya, jadi Abi ya. Ya. Oke, baik, Ya. baik. Kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak Abi Amir. Bu. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Tanpa harus merubahnya. Kalaupun yang memang kita rubah adalah yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimana caranya? Hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.